Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ara Atifah Azusena, hadir. Arif Rivaldo, Hadir, Bu. Valia Aulia Destina, hadir. Merlina Ulfia, Merviara, hadir. Nabil Alfikri, Hadir. Nyimas Puspaningrum, Raih Sucinta, hadir. Raisa Esa Desmiwa, hadir. Revi Mariska, hadir. Resa Nur Pujianti, hadir. Ceciliani, Seren Elsandra, hadir. Sophia Tri Aisyah, hadir. Miatin, hadir. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan mudah-mudahan lancar ya. Gimana, sudah siap belajar? Sudah. Kalau misalnya sudah siap, keluarkan dong alat tulisnya. Sudah? Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin adanya kesepakatan kelas ya. Itu bertujuan untuk membangun budaya yang positif. Nah, di sini di kelas Ibu ini untuk kesepakatan kelasnya ada 5 poin. Yang pertama itu masuk kelas tepat waktu. Alhamdulillah semuanya tepat waktu ya. Ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Ibu lihat semuanya bersih ya, tidak ada sampah. Kemudian saling menghargai sesama teman. Jadi lihat kanan kiri temannya apakah hadir atau tidak gitu ya. Ini kan sudah lengkap berarti sudah ya. Kemudian tidak membuat keributan saat belajar. Paham? Jadi kalau misalnya Ibu memberi tugas, tolong kerjakan dengan tertib ya. Yang terakhir itu mengerjakan tugas tepat waktu. Misalnya Ibu memberi tugas ke kalian, Ibu kasih alokasi waktu misalkan 5 menit. Nah 5 menit itu kalian gunakan dan manfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas. Jangan bercanda. Ada yang mau menyampaikan pendapat tentang kesepakatan kelas ini? Atau ada yang mau menyangka? Atau ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan. Setuju ya? Oke, kalau setuju. Kemudian sebelum kita belajar, biar lebih semangat, semuanya berdiri. Kita lakukan ice breathing atau pemanasan terlebih dahulu. Tahu nggak ice breathing yang seperti ini? Yang Ibu ajarkan dulu ya, Ibu contohkan. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2. Ku buat jembatan kuat. Kemudian 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4. Ku buat kamera cekrek. Kemudian 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku buat ku gabung jadi 6. Ku buat menara tinggi.
Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. Nah, di kelincinya lompat ya. Kemudian 5 jari kananku, 5 Kananku. ku buat jadi 10. Ayo tepuk tangan. Siap ya? Oke, kita mulai ice breakingnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan kuat. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10. Ayo tepuk tangan. Siap ya, belajar ya. Silakan duduk kembali. Kemudian, Ibu mau bertanya nih tentang materi yang telah diajarkan Ibu pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Acungkan tangan. Apa ada? Masih ingat? Tentang bilangan? Bulat. Tentang bilangan bulat. Coba Ibu mau tanya ya. Masih bilangan bulat itu? Ya Repi, gimana? Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan atau juga bisa disebut bilangan penuh. Betul. Kemudian ada lagi. Selain pengertiannya, Ibu juga kemarin menerangkan tentang macam-macam bilangan bulat. Ada lagi apa Bilangan dok? bulat negatif, bilangan 0, bilangan bulat positif. Iya, bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Tepuk tangan. Untuk sekarang, ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, memahami sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang ketiga, menentukan nilai dari suatu bilangan berpangkat. Adapun tahap pembelajaran yang akan kita lalui pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, memahami konsep bilangan berpangkat dengan cara mengisi LKS dengan tepat. Nanti Ibu akan membagikan kalian LKS. Apa itu LKS? LKS itu lembar kerja siswa dengan tepat. Kemudian yang kedua, memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dengan cara mengisi pertanyaan dan mencari jawaban dengan tepat. Yang ketiga dari tahapan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan nilai dari suatu bilangan berpangkat dengan cara masih mengisi LKS, akan tetapi di sini kita mengisi LKS-nya secara berkelompok. Nah, sebelumnya Ibu ada video nih. Tolong disimak ya. Yang merupakan planet terkaya dan terbesar kelima dalam tata surya. Bumi terkadang disebut dunia atau planet bumi. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Jadi bumi terbentuk 6.371 km dan luas permukaan 510.072. Kan banyak ya kalau misalnya penyebutannya tidak dipangkatnya. Nah, yang ini masa bumi 5,9719 kali 10 pangkat 24 kali. Wah, sudah angka yang sangat besar ya. 10 pangkat 24 merupakan salah satu contoh dari bilangan berpangkat.
artinya 10 pangkat 24? Nah, tadi sudah Bagaimana jika 10 pangkat 24 dituliskan dalam bilangan berpangkat? Nah, untuk lebih memahami tentang bilangan berpangkat, mari kita simak penjelasan berikut. Semangat belajar! Jadi dalam video ini menerangkan, langsung aja ya, ternyata massa bumi kita itu memiliki berat sebesar 5,97219 dikali 10 pangkat 24 kg. Ya. Nah, 10 pangkat 24 kg ini merupakan bilangan berpangkat. Nah, ada yang tahu nggak artinya 10 pangkat 24 itu apa? Kan 10 pangkat 24 itu merupakan bilangan berpangkat. Ada yang tahu nggak artinya? Oh iya, Teh. Gimana? Perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Iya, maksud dari 10 pangkat 24 itu berarti ini. 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 Sampai 10-nya ada 24. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, ternyata ada teman kalian yang sudah baca materi sebelumnya di rumah. Setelah menonton dan menyimak video, apa yang kalian ketahui mengenai manfaat bilangan berpangkat? Kan kalau misalnya 10 pangkat 24 itu kan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 itu kan kita penyebutannya panjang ya. Atau kalau tadi kan massa bumi sekitaran 5,7, itu berarti 5,732 dan seterusnya. Itu berarti kan di belakangnya ada nolnya banyak ya. Kan kita 1 miliar aja nolnya ada 9. Kemudian 1 triliun ada berapa? Terus kalau nolnya ada 24 berapa? Banyak ya. Makanya kira-kira apa tuh manfaat mempelajari tentang bilangan berpangkat ini? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Ada yang tahu nggak? Masih ragu-ragu? Nah, tujuan dari mempelajari bilangan berpangkat ini yaitu untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Jadi kita cukup menyebutkan dengan 10 pangkat 24 ya. Gitu. Jadi untuk menyederhanakan penyebutan. Kemudian sebelumnya aku bertanya, oh tadi udah ya mengenai ada yang sudah menjawab tadi sebelumnya. Selanjutnya apa yang kalian ketahui mengenai bilangan berpangkat? Tadi sebenarnya Rai sudah mulai menjelaskan ke arah pengertian dari konsep bilangan berpangkat. Katanya 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, maksud dari 10 kali 10 itu gimana sih cara penyebutan secara lebih sederhananya? Rai, tadi apa katanya? Perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi 10 pangkat 24 itu berarti perkalian berulang dari angka 10 dikali 10 dikali 10 sampai 10-nya ada 20. Paham? Paham. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Angkat tangannya. Paham ya? Nah, selanjutnya itu akan membagikan kalian sebuah LKS atau lembar kerja siswa yang sebelumnya pas pembelajaran ibu itu ibu amati kalian, kemudian kalian kemarin sudah mengisi angket kan? Nah, ternyata gaya belajar kalian itu berbeda ya. Jadi setiap anak itu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda, tidak semuanya sama gitu. Nah, di sini ibu akan membagikan sebuah LKS berdasarkan gaya belajar kalian.
Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menugaskan Ara, Revi, Resa, dan Valia membawa gunting. Apakah kalian membawa hari ini? Bagus. Guntingnya silakan dikeluarkan. Itu ada langkah-langkahnya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan dibaca terlebih dahulu langkah-langkah kegiatan yang sudah Ibu tulis secara rinci di LKS-nya. Kemudian apabila kalian tidak mengerti, ada yang tidak mengerti, boleh langsung ditanyakan ke Ibu. Ya. Untuk yang kinestetik, kita pakainya kertas ini aja ya, HPS soalnya kertas. Nah, silakan ikuti petunjuk yang ada di LKS. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan sampai dengan beres. Dimulai dari sekarang.
tinggal 2 menit. Silakan dikerjakan dengan baik. Ya. Waktunya tinggal 2 menit. Silakan. Tinggal dipegang aja. Tunggu kepentingannya ya. Udah. Oke. Ini. Sip. Gimana? Biar. Oke. Iya, kasih itu aja. Dikasih namanya. Waktunya habis ya, silakan. Udah semua kan ya? Udah. Silakan untuk disimpan dulu kertasnya, dilihat lagi jawabannya. Ibu akan bertanya hasil dari LKS kalian. Yang pertama itu, Ibu ingin pada salah satu dari anak yang memiliki berdasarkan pengamatan dan hasil angket ternyata memiliki gaya belajar yang kinestetik. Makanya tadi Ibu kasih gunting dan kertas supaya lebih belajar kalian lebih memahami konsep bilangan berpangkat itu dengan cara gaya belajar kalian sendiri. Coba untuk yang kinestetik, Ibu mau satu orang perwakilan deh. Acungan tangan. Ara, gimana Ara hasilnya? Berdasarkan lembar kerja Berdiri. Berdasarkan lembar kerja siswa, kegiatan pertama Ya. mengenai konsep bilangan berpangkat, banyak kertas yang dihasilkan. Oke, banyak kertas yang dihasilkan dari pengguntingan pertama sebanyak 2 kertas. 2 kertas. Kemudian Pengguntingan kedua pengguntingan kedua sebanyak 4 kertas. 4 kertas. Kemudian pengguntingan ketiga sebanyak 6 kertas. 6 kertas. Selanjutnya Pengguntingan keempat pengguntingan keempat ada 8 kertas. 8 kertas. Dan pengguntingan kelima 10 kertas. Pengguntingan kelima ada 10 kertas. Yang memiliki LKS sama seperti punya Ara, apakah ada yang mau menyanggah hasilnya ataukah sama? Jawabannya sama? Sama? Oke, ternyata jawabannya sama juga. Kemudian untuk anak dengan gaya belajar audio, tadi kan audio sebenarnya udah Ibu dukung dengan cara dengan Ibu terangkan juga. Kemudian tadi juga ada gambar-gambar ya. Yang audio, Ibu mau satu orang perwakilan, angkat tangan. Oke, Tia. Berdasarkan lembar kerja siswa kegiatan 1 Oke. mengenai bangsa bilangan berpangkat Bahwa satu hasil dari 2 pangkat 6 yaitu 64. 2 pangkat 6 yaitu 64. 64 itu didapat dari mana ya? Ya, 2 pangkat 6 itu artinya bagaimana? 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 5. Oke, 2-nya ada 6 kali. Sip. Kemudian yang hasil yang selanjutnya? Hasil dari 3 pangkat 5 yaitu 243. Hasil dari 3 pangkat 5 yaitu 243. Sama ya, berarti 3 kali 3 kali 3. Oke, selanjutnya 4 pangkat 4 yaitu 250. 4 pangkat 4 berarti 4 kali 4 ya, hasilnya 254. 4 pangkat 4 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4. Selanjutnya yang terakhir, Hasil dari 6 pangkat 2 yaitu 6 pangkat 2 artinya dalam bilangan berpangkat itu 6 kali 6. Oke, Via boleh duduk. Yang terakhir, visual.
Ada yang mau? Oke, Winda. Gimana Winda hasilnya? Berdasarkan nomor beasiswa bilangan berpangkat kegiatan 1 dalam sebuah penelitian diketahui virus berkembang biak dengan jumlah ini sebanyak 2 kali setiap 1 tahun. Oke, jadi virus itu berkembang setiap 1 menit itu sebanyak 2. Kemudian dalam menit kedua virus itu berkembang biak sebanyak 2 kali juga. Oh ya, ini ya. Kemudian dalam menit ketiga ada, menit keempat ada, oke, menit kelima ada, 16. kemudian menit keenam ada. Jadi virus itu berkembang dari satunya berkembang menjadi 2, kemudian bertambah banyak. Tadi sudah Ibu lihat untuk yang kelompok visual, ternyata kalian juga terampil ya dalam menggambar-gambar, banyak juga perkataannya tadi. Oke. Tadi sudah dipaparkan juga masing-masing dari kalian dari kelompok kinestetik, dari pengguntingan pertama sampai dengan pengguntingan kelima. Pengguntingan pertama dari mulai 2 kertas, kemudian pengguntingan kedua 4 kertas, dan bertambah itu sampai dengan pengguntingan kelima ada berapa kertas? 10 kertas dari hasil pengguntingan. Kemudian untuk yang kelompok audio ternyata dari 10, misalnya dari 2 pangkat 6 itu menghasilkan angka berapa? 2 pangkat 6 243 ya. Kemudian dari kelompok yang visual itu dari apa? Ibu kelupaan menampilkan PPT-nya. Sebelumnya kan di situ ada orang yang memegang telepon. Kemudian karena telepon itu banyak sekali bakteri, ternyata si teleponnya itu ditempelkan ke dalam kulit, terpaparlah bakteri. Ternyata bakteri itu sangat cepat berkembang biak sehingga dalam 1 menit virus itu menghasilkan 2 buah virus. Kemudian menit selanjutnya, menit kedua itu menghasilkan 4 virus dan seterusnya, sehingga tidak dapat dibayangkan ya bagaimana dalam 1 jam virus itu sampai begitu banyak berkembang. Ada yang mau ditanyakan tentang konsep bilangan berpangkat sekali lagi dari LKS? Bu, cenah abdi mah saya mah nggak paham gitu maksud dari ini pertanyaan dari nomor 1. Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Kalau paham semua, Ibu akan menerangkan materi selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan bilangan berpangkat. Pengertian dari bilangan berpangkat yaitu bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Contohnya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 berapa? 4 dikali 2 8 dikali 2 16. Pinter. Selanjutnya mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat bilangan berpangkat itu ada 8. Yang pertama itu pangkat penjumlahan. Yang kedua itu ada pangkat pengurangan. Kemudian yang ketiga ada pangkat perkalian. Yang keempat ada perkalian bilangan yang dipangkatkan. Kemudian yang kelima ada perpangkatan pada bilangan tersekat. Yang keenam ada oke, yang ketujuh ada pangkat pecahan. Yang terakhir pangkat nol. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum mengenai materi ini? Atau di SD-nya ternyata sudah jauh diajarkan mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat? Belum? Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama itu mengenai pangkat penjumlahan. Apa artinya dari pangkat penjumlahan? Jika ada bilangan berpangkat dikalikan dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Contohnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2.
Kira-kira basisnya tuh yang mana? Basisnya tuh yang mana? Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Basisnya tuh yang mana? Yaitu angka 3. Jadi basisnya yaitu angka 3. Nah, karena basisnya sama, kemudian jika ada bilangan berpangkat dikalikan, basisnya sama kemudian dikalikan, maka pangkatnya harus kita jumlahkan. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 berapa? 4. Jadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu apa sih artinya? 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 81. Kemudian pangkat pengurangan masih sama seperti pangkat penjumlahan. Jika ada bilangan berpangkat dibagi dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangi. Kalau tadi mah dikalikan, oh sorry, ini mah bukan dikali ya, Ibu keliru. Ini harusnya itu bukan dikali tapi dibagi. Sorry Ibu, salah ternyata memasukkan. Nah, gitu ya. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 berapa? 2. Berarti 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu artinya gimana? 4 dikali 4 hasilnya 16. Kemudian langsung saja ya, pangkat perkalian. Jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Contohnya seperti ini. Ada 2 pangkat 2 di dalam kurung, kemudian dipangkatkan lagi 3. Maka pangkatnya harus kita kalikan. Ingat ya pangkatnya ya. Berarti pangkatnya 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 6. Berarti 2 pangkat 6 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 64. Kemudian perkalian bilangan yang dipangkatkan. Jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Apa bedanya dengan sifat perkalian yang pertama? Kalau tadi kan penjumlahan, kalau ini juga sama nih dikalikan, cuma kalian mengamati nggak ada yang berbeda? Apa? Ada kurungnya. Selain ada kurungnya, apa lagi selain ada kurungnya? Pangkatnya apa ya? Pangkatnya tidak dikurangi atau ditambah. Ada lagi? Kalian lihat basisnya sama atau berbeda? Nah, di situ cirinya. Kalau misalnya di perkalian bilangan yang dipangkatkan, basisnya itu berbeda. Sedangkan tadi pangkat yang dijumlahkan, basisnya sama. Ini kan basisnya yang pertama mah 2, yang kedua mah basisnya 3. Makanya kita selesaikan satu persatu. Pertama kita selesaikan 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Kemudian 3 pangkat 3. 2 pangkat 2 berapa? 4. Pinter. 3 kali 3 9. 4 dikali 9 pinter. Kemudian sifat yang selanjutnya, perpangkatan pada bilangan pecahan. Jika ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua. Contohnya seperti ini. Ingat ya, ini kan pecahan. Kalau pecahan masih ingat kan ya? Yang sebelumnya sudah Ibu terangkan dalam bilangan bulat, itu ya perperan 1/2 itu tidak bilangan penuh. Nah, ini merupakan suatu pecahan. 5/6 itu merupakan suatu pecahan. Kemudian dipangkatkan 2. Jadi 5 kali 5 dibagi 6 kali 6. Hasilnya 25/36. Kemudian pangkat negatif. Jika ada bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan 1 per bilangan yang
dipangkatkan 5 pangkat negatif 3, maka hasilnya 1/5 pangkat 3. Tidak lagi negatif pangkatnya, tetapi berubah menjadi positif. Kemudian pangkat pecahan sama seperti yang tadi. Kalau tadi basisnya dalam bentuk pecahan, kalau sekarang pangkatnya dalam bentuk pecahan. 2 pangkat jadi akar 2 pangkat 6 kemudian dipangkatkan lagi 3. Kalau kalian menemukan soal seperti ini atau bentuk pangkat seperti ini, maka pangkatnya harus kalian buat ke dalam bentuk pecahan. 2 pangkat 6/3. 6 bagi 3 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang terakhir itu pangkat 0. Jika ada bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Berapapun bilangan basisnya, dengan syarat basisnya itu bukan angka atau bukan bernilai. Paham ya? Jadi berapapun nilainya, ketika pangkatnya 0 itu hasilnya sama. Kemudian di sini Ibu akan beri kalian sebuah kegiatan berupa make a match atau kartu berpasangan ya. Sebelumnya Ibu akan menerangkan langkah kegiatannya. Yang pertama, nanti Ibu akan bagikan lembar pertanyaan dan lembar jawaban. Di sini ada 2. Ini contohnya nih, yang di atas, nih yang ini. Di sini ada 2 kartu. Ada yang pertama itu kartu berwarna apa nih? Orange. Yang kedua kartunya berwarna biru. Kartu yang berwarna orange itu merupakan kartu pertanyaan, sedangkan kartu yang berwarna biru itu merupakan kartu jawaban. Nah, di sini masing-masing dari siswa itu Ibu kasih 2 kartu. 1 kartu pertanyaan dan 1 kartu jawaban. Tapi perlu diingat, di sini yang Ibu berikan itu kartu jawabannya bukan jawaban punya kalian. Jawaban kalian yang sesungguhnya itu ada di teman. Paham? Jadi jangan cenak, wah ini mah udah ada jawabannya. Jadi kayak gitu. Jawaban asli kalian tetap ada di teman kalian. Paham sampai sini? Kemudian nanti kan setelah Ibu bagikan kartunya, tapi kartunya itu masih Ibu tutup. Nih. Jangan sampai ada yang membuka duluan ya. Nanti Ibu kasih aba-aba kalian untuk membuka kartu secara bersama-sama. Paham? Oke, kemudian yang ketiga yaitu mengisi lembar kertas pertanyaan dan menemukan jawaban yang ada di setiap jawaban teman kalian dengan alokasi waktu 5 menit. Jadi Ibu hanya memberi waktu kalian 5 menit. Kira-kira itu banyak atau sedikit? Lumayan. Kalau misalnya kalian paham materi yang sudah Ibu terangkan tadi, kalian pasti akan mudah menemukan jawaban yang ada di teman kalian langsung. Kemudian yang keempat itu, setelah menemukan jawaban yang tepat, kembali duduk dengan tertib. Setelah kalian menemukan jawabannya, langsung kembali duduk di tempat kalian masing-masing dengan tertib. Tapi di sini tadi kan berdasarkan kesepakatan kelas, Ibu ingin pembelajaran kita itu tertib. Jadi usahakan kalian menemukan atau mencari jawaban di teman kalian itu tidak memakai suara. Ya. Jadi usahakan jangan sampai ribut. Kemudian nanti Ibu akan memerintahkan kalian untuk menulis jawaban di depan ketika nama siswa dipanggil. Jadi mungkin nanti karena waktunya untuk pembelajaran kita kali ini sangat terbatas ya, mungkin perwakilan saja ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Siap? Ya. Siap bermain? Siap. Oke. Nah, jawabannya kalian letakkan di
meja sebelah kiri di sini supaya teman kalian dengan mudah menemukan jawabannya ya. Nah, jangan dibuka dulu. Jadi di sini ya, ini ya. Jangan dibuka dulu. Nah, dalam hitungan 3 boleh membuka kertasnya. Ada yang sudah membuka duluan? Belum. Ada yang sudah membuka duluan? Oke. Dalam hitungan 3 silahkan buka lembar pertanyaannya. 1, 2, 3. Ibu beri waktu 5 menit. Setelah selesai lagu ini berarti semuanya selesai. Boleh yang sudah selesai langsung mencari jawabannya. Dengan tertib, jangan sampai yang sudah dapat jawabannya boleh kembali duduk. Oke. Waktu terus berjalan. Waktunya tinggal 3 menit untuk menemukan jawaban dari pertanyaan kalian. Masih berjalan, silakan cari jawabannya. Kalau masih ragu, potret lagi. Nggak ada jawaban di meja temannya. Berarti kalian salah hitung. Kalau nggak ada jawaban di teman kalian, kalian yang salah hitung.
8 detik, 7 detik. Oke, waktu habis. Boleh duduk. Tadinya rencana ibu tuh menuliskan jawabannya di papan tulis, karena ternyata ada gangguan teknis sehingga ibu memakai laptop yang harusnya tadi kalian menulisnya langsung saja di LCD ini. Ternyata ada gangguan teknis yang tidak dapat kita realisasikan. Oke, makanya ibu hanya akan memeriksa jawaban kalian saja satu persatu. Dimulai dari saya siap ibu. Mana jawaban ibu? Tunjukkan kopeannya. Kopeannya dibuka. Desa, mana kopeannya Desa? Oke, jawabannya benar 296. Oke, ternyata ada di teman kalian. Sengaja ibu kasih nama, maksudnya biar tidak tertukar. Takutnya ibu memberi jawaban yang tepat ke kalian, makanya ibu acak dan ibu beri nama. Mana kalian? Jawabannya benar segini, mana kopiannya? Cari 5. Oke. Kemudian Revi benar tak? Tadi sempat kebingungan. Nggak ada jawabannya Cina Revi, berarti salah ya. Harusnya berapa jawabannya? Harusnya jawabannya 285, tapi ternyata jawaban Revi keliru. Berarti ada teman kalian juga nih yang salah. Ara benar jawabannya, sudah satu kopean. Oke, Ara, betul. Kemudian Seren, bener gak Seren? Oh, sekedar, berarti masih bingung ya tadi ya? Oke, mungkin tertukar dengan punya Revi jawabannya. Bisa jadi. Lihatin, 8 tambah 0 sama dengan 1. Gampang ya? Sangat gampang sekali. Beruntung ya dapat pertanyaan. 2,49. Kopeannya Neng. Sofia, kopeannya. Oke, 512. Nabil, nemu jawabannya? Nggak ada. Di mana? Ini ada nih 625. Mana kopeannya Bil? Coba kita bahas. Kan 4,4 ya? 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4? 4 kali 4? Sekarang berapa? 16 kali 4. 16 dikali 4. 4 kali 6. 4 kali 6. 4 kali 6. 20. 4. 4-nya tulis, 2-nya sifat. 4 kali 1. 4 tambah 2. 4 tambah 2. 6. Di sini 6 dulu. 4. 4 dikali 4. 4 yang terakhir. 4 kali 4. 6-nya tulis, 1-nya kita simpan. 4 kali 6. 24 pintar, tambah 1. Tambah 1 berapa? 25. Nah, ini jawabannya. Bagaimana? Tadi ternyata jawabannya ketukar sama punya Revi. 256 ada di Revi, makanya Revinya salah jawabannya. Siapa nih yang harus disalahkan? Nih. Aldo apa nih? 7 pangkat 3, benar? Oke, pintar. Ternyata yang kebalik itu antara jawaban Revi dan Nabil. Nabilnya nggak ketemu jawabannya di mana. Ternyata jawaban Revi ada di sini. Revi. Tapi paham ya? Nabil paham, Revi paham ya? Walaupun sempat salah.
Ya. Mana? Kemudian dari permainan atau dari kegiatan kartu berpasangan ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, berarti sudah paham ya? Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Repi, ada yang mau ditanyakan? Tadi sempat bingung nggak? Sudah ibu jelaskan tadi Wil ya, kenapa katanya jawabannya nggak ada? Ternyata Nabil salah itu. Ternyata bukan salah itu ya Wil, ternyata jawabannya ada di teman kamu. Yang dirinya ternyata nggak ada yang mau ngaku, kasihan sekali. Revi, tadi letak kesalahannya ternyata ada di salah menghitung. Kalau Nabil mah tidak menemukan, kalau Revi mah ternyata salah menghitung. Yang lainnya, alhamdulillah sudah paham. Kasih kelas buat kita. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, ada yang ayo kita simpulkan bersama-sama. Ada yang mau menyimpulkan nggak hasil dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Kita belajar tentang apa aja, terus buat apa sih? Ada yang berani? Aldo? Ada yang berani? Kita belajar hari ini kita belajar tentang pengertian dari konsep bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua itu mengenai sifat-sifatnya. Ada berapa sifatnya? Ada 8. Kemudian yang terakhir apa sih manfaatnya? Untuk memudahkan kita dalam apa? Penyebutan yang memiliki ketika suatu nilai itu besar sekali, maka kita akan mudah menyebutkan nilainya itu dengan cara bilangan berpangkat. Paham? Kemudian ibu akan memberikan soal evaluasi. Karena tadi kita di awal dengan gaya belajar yang berbeda, ibu ingin menyamakan persepsi. Walaupun kalian berbeda belajarnya, yang satu mah pakai demonstrasi menggunting kertas, yang satu mah tadi melalui video, sedangkan yang audio itu melalui dengaran. Ibu ingin menyamakan persepsi, walaupun kalian berbeda-beda medianya. Apakah kalian akan menjawab soal evaluasi yang akan ibu berikan ini dengan benar dan sama gitu jawabannya? Siap? Oke, berkelompok saja. Berarti ini kemarin sudah ibu bagi ya kelompoknya, masih ingat? Kalau berarti yang ke belakang aja, nggak usah seret-seret bangku, langsung balik ke belakang aja badannya. Aldo sama Nabil, kelompok yang mana? Yang mana? Ini. Berarti boleh jadi ini aja. Dikasih nama anggota. Di mana ini? Jadinya di sini. Oke, boleh. Yang penting kalian tertib. Dalam waktu, karena ibu yakin kalian sudah pada bisa ya. Jadi ibu kasih waktu 3 menit saja. 3 menit dimulai dari sekarang. Ya. Ya.
Ya, ini mah nggak usah, ini aja. Apa loh? Yang pertama, pangkat ujung. Oke, 2 menit tersisa. Di sini aja. Gak apa-apa. Tapi di buku juga kalau misalnya kalian udah ada di buku, maksudnya jawabannya yang terlanjur ngerjain di buku nggak apa-apa, nggak masalah. Di potret-potret lagi, takut ada yang keliru. Oke, sekarang cantik ya. Itu ada pasti. Luar biasa. Bagi-bagi, mengerjakannya bagi-bagi. Misalnya kan ini ada 4 orang. 1 orang 1 nomor biar cepat mengerjakannya. 1 orang 1 nomor. Boleh kerjakan di bukunya aja. Nah, itu biar cepat ya. Aldo, gunakan kata-kata yang baik. Tadi Aldo bilang apa? Enggak, oke. Enggak apa-apa. Ini mana? Semua. 30 detik. Oke, 30 detik manfaatkan waktu. Berdiri. 10 detik. Hati-hati. Bawa. 10. Satu lagi, cepat naik. Satu lagi. Ada penghapusnya sekarang. Dihapus. Pulpen juga dihapus. Oke, waktu habis. Waktu habis ya. Ibu udah semuanya kembali duduknya seperti semula. Nah, ini boleh kembali ke tempat duduk. Tapi ingat-ingat anggota kelompoknya. Setelah ibu amati, ternyata kelompok pertama ya, ini kelompok pertama ini selesai duluan. Tepuk tangan. Belum tahu nih jawabannya benar atau salah. Coba risiko ini periksa. Coba kelompok pertama, perwakilan. Oke, Revi. Yang pertama, sebutkan definisi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat merupakan bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan
jawaban yang sama. Oke, kemudian nomor 2, sifat-sifatnya ada berapa? Ada 8. Oke, sudah. Nomor 3, hasil dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. 16. Nomor 4, hasil dari 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 3. 256. 256. Nomor 5, hasil dari 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat 2. 81. 81. Perhatikan jawaban kalian baik-baik. Nomor 1 kita samakan. Nomor 1, definisi dari bilangan berpangkat yaitu perkalian berulang pada bilangan yang sama. Benar? Benar nggak? Benar. Oke, karena mungkin ada di perwakilan ya. Nomor 2, sifat dari bilangan berpangkat itu ada 8. Nomor 3, hasil dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 16. Benar? Benar. Benar 16? Betul. Kelompok ini mau menyangka? Benar? Oke. Hasil dari 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 3. 256. Benar? Nomor 5, hasil dari 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat 2. 81. Betul? Nah, Menurut ibu ada jawaban yang salah. yang mana Bu? Yang mana? Nggak tahu. Biar tadi kayak ibu ngomong dari tadi. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 atau nomor berapa? Nah, tadi katanya nomor 3 kelompok ini menjawab berapa? 16. 16. Nomor 3 benar 16. Nomor 3 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 berarti 2-nya tambah 2 pangkat 4. Oke, benar ya? Ternyata ibu yang Nomor 4 ya? iya, ternyata benar ya. 16. Sama semua jawabannya? Sama. Oke, tepuk tangan. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai himpunan. Diusahakan di rumah kalian budayakan literasi ya, atau membaca 30 menit. Kebanyakan ya? Enggak, kebanyakan enggak? Kebanyakan. Pokoknya diusahakan dalam 1 hari itu kalian membaca, budayakan ya. Ya. Insya Allah. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Aldo silahkan pimpin doa sebelum pulang. Ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.